kita semua. Saya Agnes Dara Miasela dengan NIM 20211434484, kelas 1M Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pendamping Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Tema materi pada kali ini adalah berjudul tentang teori-teori pendidikan klasik dengan subtema 1. Pendidikan dalam perspektif empiris, 2. Pendidikan dalam perspektif nativisme, 3. Pendidikan dalam perspektif konvergensi. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya pemelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pelajaran diambil dari sari ilmu, pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya, dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Materi penjelasan pertama berjudul tentang pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulan ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir kedua bagaikan kertas putih yang bersih. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat dimanipulasi. Contohnya, melalui modifikasi tingkah laku. Hal ini tercermin dari pandangan saintifik psikologi dari B.F. Skinner ataupun pandangan behavioralisme lainnya. Materi penjelasan yang kedua tentang pendidikan dalam perspektif nativisme. Nativisme berkeyakinan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dengan demikian, menurut mereka pendidikan tidak membawa manfaat bagi manusia. Karena keyakinannya yang demikian itulah maka mereka di dalam ilmu pendidikan disebut juga aliran pasifisme pedagogis, aliran empirisme atau aliran optimisme. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Bayi lahir dengan pembawaan baik atau buruk tidak dapat diubah kekuatan luar. Hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang dibawa sejak lahir, lingkungan atau pendidik tidak berdaya mempengaruhi perkembangan anak. Mendidik sama dengan membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya. Materi penjelasan yang terakhir adalah tentang pendidikan dalam perspektif konvergensi. Aliran ini berasal dan ahli ilmu bangsa Jerman bernama William Sturm. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Aliran ini memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Teori konvergensi adalah bahwa perkembangan individu itu baik dasar atau bakat keturunan maupun lingkungan, kedua-duanya memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan atau disposisi telah ada pada masing-masing individu, yang kemudian karena pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan untuk perkembangannya, maka kemungkinan itu lalu menjadi kenyataan. Dengan adanya teori konvergensi, maka bermunculan psikologi lain seperti psikologi perkembangan, psikologi kejuruan, dan perusahaan yang saat ini juga dikenal sebagai psikologi industri dan organisasi. Teori konvergensi juga melahirkan konsep IQ, Intelligent Quotient, yang sampai sekarang masih dipakai. Kesimpulan dari materi di atas adalah pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangatlah penting.
Ketika seorang pendidik hendak menangkap dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang telah terjadi, bagaimanapun juga aliran-aliran pendidikan pada dasarnya merupakan gagasan dari para pemikir, berpengaruh secara luas pada zamannya, sehingga tidak akan bisa terabaikan. Penting dalam pendidik sebagai bekal bagi tenaga pendidik, sehingga memiliki wawasan historis yang lebih luas dan menambah ketajaman analisis dalam mengaitkan keberadaan masa lampau dan masa sekarang. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Baiklah penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.